Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sobat operator, saat ini kita akan menghadapi kelulusan untuk kelas 6 tahun ajaran 2024-2025. Di sini saya akan share untuk teman-teman semuanya surat keterangan kelulusan dan surat kelakuan baik. Ini sudah saya setting sebagaimana agar teman-teman bisa membuatnya dengan mudah. Yang pertama, kita akan membuat dulu datanya. Ini dari data sudah saya siapkan. Silakan teman-teman isi dari mulai sekolah, nama, NPSN, alamat, terus untuk nama kepala kabupaten di sini ini harus diisi teman-teman ya, agar nanti datanya bisa sinkron untuk keterangan dan kelakuan baik. Selanjutnya nanti nilai juga diisi sampai semuanya diisi keseluruhannya untuk mengisi surat keterangan dan kelakuan baik. Yang pertama kita untuk pengisian data. Untuk pengisian data ini ada dari mulai NISN di sekolah, nomor ujian ini diisi nomor ujian, sesuaikan saja. Terus ini nomor ijazah bisa nanti karena ini untuk transkrip nilai. Di sini ada nomor ijazah. Saya juga nggak tahu kenapa ada nomor ijazah. Baiklah, setelah kita unduh dari aplikasi Dapodik, ini kita unduh di sini, lalu kita mendapatkan file Excel teman-teman ya. File Excel untuk data sekolah. Data sekolah saya buat seperti ini teman-teman ya. Sudah saya hapus. Jadi ini untuk tabelnya saya bikin satu karena untuk mempermudah penyusunan atau pengurutan. Ini kan sudah kita unduh seperti ini daftar siswanya. Lalu ini untuk kepentingan mengisi data di sini teman-teman ya. Yang ini nih. Selanjutnya ini kita urutkan, kita pisahkan kelasnya. Boleh seperti ini, boleh. Jadi kelas 6. Lalu kita hapus sisanya yang tidak perlu, ini di delete saja. Lalu kemudian kelas ini kan sudah untuk kelas 6 saja. Selanjutnya ini kita urutkan juga dari mulai yang pertama. Ini kita susun kembali. Ini sebenarnya mudah teman-temannya, cuman ini untuk menurut saya lebih cepat seperti ini. Lalu kemudian untuk menggabungkan, nah ini kan, nah di sini agar tidak, saya bikin rumusnya tidak ribet. Untuk menggabungkan kelahiran dan tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir seperti ini mudah. Ini yang pertama, ini file asli dari Dapodik. Ini kita copy lalu kita masuk ke Notepad. Setelah itu kita ini sudah copy paste. Setelah itu kita copy, salin. Nah, kita pastekan di sini kembali teman-teman. Dan ini sudah tanggal aktif. Lalu kita rubah di format selnya seperti ini. Lalu kita pilih Indonesia. Nah, ini 14 Maret formatnya seperti ini. Ini sudah. Nah, bagaimana menggabungkannya? Ini kita blok, lalu kita klik kanan, copy atau boleh Ctrl C, lalu kemudian masuk ke yang tadi. Nah, ini di sini di antara kabupaten atau tempat lahir dan tanggal itu semuanya ada tab. Cuman ini nggak kelihatan. Lalu kita blok saja tabnya atau kita buat di sini tab boleh. Nah, satu tab, lalu kita blok, lalu kita cut, lalu kita Ctrl H. Lalu kita paste di sana. Ini satu tab di paste. Lalu ini kita hapus dulu kalau ada. Lalu kita kasih koma dan spasi. Ini ganti semua. Ini sudah selesai. Ini tinggal di copy paste, copy, Ctrl. Saya lebih enak Ctrl C sih. Ctrl C lalu paste di sini. Nah, ini sudah, ini hapus saja. Ini sudah kita mendapatkan data tanggal lahir. Ini kita lalu kita simpan di sini teman-teman ya, seperti itu. Ini mudah.
Lalu data yang lain juga sama, ini untuk nama, Ctrl C, lalu kita simpan di sini. Silakan sesuaikan tabelnya boleh. Lalu untuk data orang tua segala macam itu silakan diedit teman-teman ya. Ini misalkan dari Dapodik itu biasanya ada kampung ya. Lalu di sini ada desa. Misalkan ini juga sama teman-teman ya. Ini untuk menyatukan nama desa bahkan nama kecamatan juga boleh. Ini tinggal di blok, copy, lalu masuk ke, saya selalu menggunakan Notepad teman-teman ya. Lalu ini kan ada tab di sini. Lalu kita Ctrl H. Ini tabnya sudah ada. Lalu kita spasi satu saja. Ini sudah nyambung dengan satu spasi. Tinggal di Ctrl C lalu ini nah seperti itu, ini hapus. Ini untuk menyatukan. Sebenarnya ada sih rumus-rumusnya, cuman saya sering lupa untuk rumus, jadi lebih enakan seperti itu. Jadi teknik ini bukan rumus, teknik ini bisa digunakan untuk menyatukan 2 teks atau 3 teks sekaligus menjadi seperti ini. Ini lebih mudah. Setelah datanya kita lengkapi di sini di daftar nilai ijazah ini, lalu silakan teman-teman, ini sudah dilengkapi, jangan lupa nama kepala sekolah, kecamatan, ini kecamatan apa ya? Kalau saya Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya. Lalu ini juga silakan dilengkapi teman-teman ya. Untuk daftar nilai ini dari semuanya dilengkapi sampai ini ada 98 data, silakan dilengkapi. Semuanya dilengkapi sesuai ini. Lalu kita masuk ke transkrip nilai. Ini sudah menjadi Tasikmalaya. Logonya untuk yang teman-teman yang bukan Tasikmalaya silakan diganti saja ini logonya. Berdasarkan petunjuk ini logonya harus hitam putih teman-teman ya. Tasikmalaya Kabupaten, lalu ini sudah otomatis. Teman-teman tinggal, ini untuk transkrip nilai sekali lagi nanti dicetaknya setelah ada ijazah. Kita fokus ke ini. Surat keterangan kelulusan. Ini sudah otomatis. Nah ini silakan diisi surat keputusannya tanggal nomor berapa, tanggal 2 Juni, meskipun dicetak sekarang ya. Lalu kemudian ini sudah otomatis semuanya. Silakan tinggal dicetak teman-teman ya. Ini sudah Tasikmalaya tadi saya isi. Nah ini juga sudah otomatis, silahkan dicetak tinggal seperti ini. Dari siswa nomor 1 sampai sekian. Barangkali itu, ini untuk daftar nilai mata pelajaran kurikulum 13. Nantilah untuk kurikulum Merdeka saya sematkan di link, tinggal download, tinggal unduh teman-teman. Cuman yang saya praktekkan ini dari kurikulum 13 tahun 2013 ya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.